Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Siska Maria Simanjuntak, anggota kelompok 4 angkatan 35 peserta Laktab CPNS golongan 3 PPSDM Regional Bandung. Pada saat ini saya ingin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu Berdasarkan Tupoksi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tugas seorang ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, seorang ASN harus memiliki teknik analisis isu yang benar untuk menanggapi setiap isu yang beredar di masyarakat sehingga mendapatkan pemecahan masalah yang akurat. Adapun teknik analisis isu yaitu yang pertama pra-analisis, yang kedua analisis prioritas masalah. Pada contoh kasus ini saya menggunakan metode USG. Yang ketiga analisis akar permasalahan. Pada contoh kasus ini saya menggunakan metode Fishbone. Yang keempat alternatif pemecahan masalah, dan yang kelima pemecahan masalah yang didapat dari setiap tahap. Adapun pra-analisis isu yaitu kami mengangkat tiga isu yang beredar di masyarakat pada saat ini. Yang pertama, tingginya angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, adanya angka kejadian stunting di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dan yang ketiga adalah ketidakpedulian orang tua untuk membawa anaknya imunisasi. Analisis prioritas masalah, saya menggunakan metode USG. Yang pertama, tingginya angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Hasil total metode USG-nya adalah 15. Yang kedua, adanya angka kejadian stunting di wilayah Indragiri Hilir. Hasil total USG-nya adalah 13. Dan yang ketiga adalah ketidakpedulian orang tua membawa anaknya untuk posyandu. Total hasil USG-nya adalah 10. Berdasarkan analisis prioritas masalah tersebut, saya mendapatkan prioritas masalah yang akan diangkat adalah tingginya angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Analisis akar permasalahan dengan menggunakan metode Fishbone, di mana tadi kita mendapatkan prioritas masalahnya adalah tingginya angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, yang kedua material, yang ketiga metode, dan yang keempat adalah kebudayaan. Pada faktor manusia, kita mendapatkan hal-hal yang berpengaruh, yaitu yang pertama adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang COVID-19, baik itu terkait dengan bahayanya dan tanda dan gejala penyakitnya. Yang kedua adalah kepatuhan, yaitu kepatuhan masyarakat itu sendiri dalam menanggapi atau menghadapi COVID-19 dapat dilihat dari kepatuhan mereka menerapkan prokes di kehidupan sehari-hari. Pada material, hal yang mempengaruhi adalah jumlah tenaga medis dan jumlah rumah sakit yang tidak sebanding dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, material kedua yang mempengaruhi adalah melonjaknya atau meningkatnya harga masker di pasaran, sehingga menyebabkan tidak terjangkaunya harga masker bagi di kalangan masyarakat yang perekonomiannya ke bawah. Berdasarkan metode atau faktor metode yang mempengaruhinya adalah hukuman yang tidak merata atau tidak tegas bagi setiap pelanggar prokes kesehatan yang tidak mematuhi prokes kesehatan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah cakupan vaksinasi yang belum tercapai dan belum merata di setiap provinsi di Indonesia. Faktor yang keempat yaitu kebudayaan. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan adanya COVID, yaitu adanya beberapa golongan yang menganggap COVID itu tidak ada atau adalah konspirasi pemerintah semata untuk
untuk memanfaatkan dana-dana yang ada. Yang kedua adalah kebiasaan masyarakat yang bekerja tanpa masker, sehingga apabila disuruh untuk memakai masker, mereka akan beralasan merasa sesak. Adapun analisis SWOT, yaitu yang pertama bagian kekuatannya adalah komitmen yang jelas tentang hukuman bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. Yang kedua, tersedianya APD dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, seringnya dilakukan penyuluhan tentang pandemi COVID-19 kepada masyarakat. Adapun kelemahannya yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak memakai masker dengan alasan sesak. Yang kedua, jumlah rumah sakit yang tidak seimbang untuk menampung pasien COVID-19. Dan kelemahan yang ketiga adalah adanya golongan yang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Peluang yang didapat adalah yang pertama, berkembangnya pengetahuan atau ilmu baru untuk menghadapi virus corona, yaitu dengan adanya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adalah kebiasaan masyarakat untuk membiasakan diri dengan PHBS. Sedangkan ancamannya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang kedua adalah ketidakpedulian masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah melonjaknya harga pasar karena adanya panic buying oleh masyarakat. Dari teknik tersebut didapatlah strategi pemecahan masalah, yaitu alternatif pemecahan masalah yang pertama, meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Tahapan alternatifnya adalah melakukan penyuluhan dari pihak kesehatan tentang COVID-19. Yang kedua, tercukupinya ketersediaan vaksin COVID-19 dan meratanya program vaksinasi. Hal yang diharapkan dari tahapan alternatif tersebut adalah 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya COVID-19. Yang kedua, kemauan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi meningkat. Yang ketiga, tercapainya cakupan program vaksinasi. Adapun pihak-pihak yang terkait yaitu yang pertama pemerintah pusat, dinas kesehatan, dan yang ketiga adalah puskesmas. Alternatif pemecahan masalah yang kedua yaitu pemantauan kepatuhan protokol kesehatan oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, serta Nakes yang bertugas. Tahapan alternatifnya yaitu diadakannya screening awal kesehatan di setiap lokasi keramaian. Yang kedua, adanya pemantauan prokes oleh pihak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Yang ketiga yaitu tersedianya APD dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Hasil yang diharapkan dari tahapan alternatif yang kedua ini adalah terciptanya kebiasaan masyarakat yang baru, yaitu selalu membiasakan diri dengan prokes dimanapun berada. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan APD terutama masker dengan harga yang terjangkau. Adapun pihak yang terkait adalah tenaga kesehatan, Polri, TNI, dan perangkat desa. Alternatif pemecahan masalah yang ketiga yaitu melakukan tracking kasus COVID-19 secara cepat dan menyeluruh. Tahapan alternatifnya adalah yang pertama, pendeteksian COVID-19 secara cepat oleh Nakes. Yang kedua, tracking dan pemantauan isoman pada pasien COVID-19 dilakukan secara berkelanjutan dan terpantau betul. Hasil yang diharapkan dari alternatif tersebut yaitu tidak terjadinya proses penyebaran kasus COVID-19. Yang kedua, angka kejadian COVID-19 menurun. Pihak yang terkait yaitu tenaga kesehatan, Polri, TNI, dan masyarakat itu sendiri. Demikian hasil presentasi saya. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih.